Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat dan sama kita muliakan keluarga besar PT Darul Umroh Al-Haramain, Ustaz Haji Muhammad Abduh LC beserta keluarga berkeluarga di rumah ini. Yang terhormat para tuan-tuan guru, alim ulama, Ustadz kita, guru kita, Ustadz Haji Julfikar Hajar dan Ustadz Haji Samin Pane, yang mereka berdua ini jauh umurnya di atas saya dan sebaya dan teman dengan orang tua saya, Ustadz Dr. Andus Haji Khaidir Tanjung. Tapi walaupun mereka jauh umurnya di atas saya, malam ini duduk di bawah mendengarkan ceramah saya. Yang terhormat keluarga besar El Jadid Sumatera Utara, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin wal muslimat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah semuanya kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini dan akan saya jelaskan satu persatu, tapi yakinlah gak sampai jam 1, karena nanti kita semua bisa pingsan satu persatu, termaksud aku ya. Syekh Ibnu Katsir di dalam sebuah tafsirnya beliau mengatakan, apabila suatu kebaikan diikuti dengan kebaikan selanjutnya, maka kebaikan pula lah hasilnya. Dan sebaliknya, apabila suatu kebaikan diikuti dengan keburukan selanjutnya, maka keburukan pula lah hasilnya. Ramadan baru saja pergi jauh meninggalkan kita. Apa yang sudah kita kerjakan di dalam bulan Ramadan kiranya dapat juga kita amalkan dalam mengisi 11 bulan yang akan datang. Profesor Dr. Haji Muhammad Hasbi As-Siddiqi di dalam bukunya Pedoman Ibadah, ini ulama asli Indonesia, wafat 10 Desember 1975. Beliau mengatakan bahwa keberhasilan ibadah Ramadan bukan ditunjukkan ketika kita sedang menjalani ibadah di dalam bulan itu, tapi bagaimana seorang hamba Allah ini bisa menjadi lebih baik dalam menghadapi 11 bulan yang akan datang. Kalau dalam bulan Ramadan sholat 5 waktu kita nggak tinggal para ustadz-ustadz semua, di luar bulan Ramadan pun Bapak Ibu jangan ada lagi yang main-main dengan ibadah sholat ini. Apalagi ibadah sholat ini Bapak Ibu, sering saya sampaikan, saya memang jelek-jelek gini, tapi alhamdulillah sudah beberapa kalilah saya diundang orang ceramah ke luar negeri. Saya nggak nyombongkan diri Ustadz Sampan. Semalam 3 hari yang lalu saya baru pulang ceramah dari Turki, Jalan Tuntungan belok kiri. Dan terakhir tadi sore saya baru pulang ceramah dari Belanda, belakang rumah janda. Apa yang saya katakan, ibadah sholat ini agak beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah zakat hanya untuk yang kaya, yang miskin tak usah zakat, terima zakat. Ibadah puasa hanya untuk yang sehat, yang sakit tak usah puasa, bayar fidyah. Tapi kalau ibadah sholat tak kenal kaya, tak kenal miskin, tak kenal sehat, tak kenal sakit. Bagaimanapun ceritanya, sholat wajib ditegakkan. Bagaimanapun situasi dan kondisinya, jangan ada lagi yang main-main kita Bapak Ibu dengan ibadah sholat yang 5 waktu ini. Sebagai sebuah pengalaman, waktu saya bawa emak-emak jikir BKMT Sumatera Utara ke Masjid Al-Kamal Sibolangit Berstagi yang sebelah kiri kalau kita dari Medan, di situ ada seorang anak SMA Negeri 2 Medan camping di sana, nanya sama saya, Ustadz, iya, saya mau sholat Pak Ustadz, betul, tapi pakaian yang saya gunakan nggak ada lagi Ustadz yang bisa dibawa untuk sholat. Macam mana caranya saya mau sholat Pak Ustadz? Saya bilang, kau cari koran, kau tutupi semua tubuhmu dengan koran, silahkan kau sholat. Koran juga nggak ada Pak Ustadz, kau cari daun, kau tutupi semua tubuhmu dengan daun, silahkan kau sholat. Daun juga nggak ada Pak, kau cari lumpur, kau lumuri semua tubuhmu dengan lumpur, pas macam mak lampir, silahkan kau sholat. Lumpur juga nggak ada Pak, maaf, 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 maaf. Karena dalam keadaan darurat, karena sudah tidak ada lagi, karena waktu telah mendesak, silahkanlah deh kau sholat.
walau dalam keadaan telanjang bulan. Tapi dek, tapi apa Pak? Sholat sendiri-sendiri, jangan berjamaah. Ya kalau berjamaah kan gawat Bu, imam telanjang, makmum telanjang. Imamnya takbir Allahu Akbar, makmumnya Allahu Akbar. Imam ruku, makmumnya ruku, makmumnya ngelenteng aja. Imam sujud, makmumnya berpikir. Ya lo kok ada jam dinding dalam hutan, kata ibu itu pula. Makanya bagaimanapun situasi dan kondisinya, sholat itu tak boleh untuk kita tinggalkan. Ada sebuah hadis Nabi hadirin yang dimuliakan Allah. Walaupun memang hadis ini tak sahih kedudukannya, tapi layak untuk disampaikan sebagai motivasi ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad sebelum dia mengucap dua kalimat syahadat. Muhammad, iya, tolong kau ceritakan kepadaku Muhammad dosa dan azab orang yang sering meninggalkan sholat itu. Yang pertama, sholat subuh. Siapa orang yang meninggalkan sholat subuh dengan sengaja karena asyik dengan urusan dunianya, maka nanti Allah akan campakkan ke dalam neraka jahanam 20 tahun lamanya. 20 tahun di neraka, hitungan dunianya seperti 60.000 tahun nanti kita berada dalam neraka sana. Nauzubillah summa nauzubillah. Lalu yang kedua, sholat zuhur. Siapa orang yang meninggalkan sholat zuhur dengan sengaja karena asyik dengan urusan dunianya, maka dosanya sama seperti dia membunuh saudara muslim seakidah sebanyak 10.000 orang. Lalu yang ketiga, sholat asar. Siapa orang yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja karena asyik dengan urusan dunianya, maka dosanya sama seperti dia meruntuhkan Ka'bah di Makkahul Mukarramah. Lalu yang keempat, sholat maghrib. Siapa orang yang meninggalkan sholat maghrib dengan sengaja karena asyik dengan urusan dunianya, maka dosanya sama seperti dia berzina dengan kedua orang tuanya. Lalu yang kelima, sholat isya. Siapa orang yang meninggalkan sholat isya dengan sengaja karena asyik dengan urusan dunianya, maka Allah akan cabut keberkahan dalam hidupnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Ayo sama-sama kita taubat kepada Allah, mohon ampun kita kepada Allah, taubat nasuha kita kepada Allah. Kiranya taubat kita semuanya diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang selanjutnya, apalagi yang harus kita lakukan untuk mengisi ibadah setelah bulan suci Ramadan pada bulan Syawal yang penuh dengan kebarokahan ini? Kalau dalam bulan Ramadan yang lalu rajin kita bersedekah dalam situasi dan kondisi apapun. Kalau bisa dalam bulan Syawal ini pun, bagaimanapun situasi dan kondisi kita, keluarkanlah harta yang kita miliki itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Malam ini Darul Umroh sudah menunjukkan kepada kita semuanya, walaupun memang di tengah situasi COVID-19 pada tahun yang penuh dengan kebarokahan ini, jangan pernah kita mengeluh. Tapi hari ini Ustadz Abduh dan keluarga mampu untuk bersedekah. Diundangnya kita untuk hadir ke tempat yang penuh dengan kebarokahan ini. Mudah-mudahan Darul Umroh kedepannya semakin jaya untuk kedepannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Janganlah pernah kita pelit-pelit punya harta ya Bu. Hidup nih yang kita cari biarlah sedikit tapi barokah daripada banyak datangkan musibah. Makanya di zaman-zaman corona ini semua terasa. Bukan hanya tukang-tukang gojek, tukang bangunan yang terasa, yang dikatakan Ustadz Zulfikar Hajar tadi, Ustadz pun juga terasa. Saya alhamdulillah lah, mi'raj semalam 65 jadwal yang saya terima, yang puisi Ustadz cuma 6, 59 yang batal. Apa enggak oyong aja jalan awak? Tapi aku yakin pasti ada hikmah di balik semua itu. Jangan pernah kita mengeluh. Wabasyiris sabirin, ada kabar gembira kalau kamu sabar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita atas segala sesuatu yang hari ini Allah berikan untuk kita semuanya, dan bersabarlah kita atas segala cobaan, ujian dan musibah yang hari ini Allah berikan untuk kita semuanya. Apalagi Bapak Ibu yang dikatakan Ustadz Sampan ini, bahan Ustadz Sampan ini, ketika kita mampu mengamalkan syukur dan sabar dalam kehidupan kita,
Ternyata Ustadz, inilah yang nanti akan dapat mengantarkan umatnya Nabi Muhammad itu untuk masuk ke dalam surganya. Bisa rupanya sih? Bisa. Macam mana contohnya? Ada seorang pemuda Bapak Ibu, namanya ini Imron. Imron ini orangnya hitam, jelek, pendek, tonggek, pesek, ajak lah pokoknya. Cuman dapat bini cantik pula, kadang-kadang kan banyak gitu Bu, iya kan? Suaminya jelek, istrinya pula yang cantik, ada pula suaminya ganteng, istrinya pula yang hajab, ada pula laki bini dua-dua hajab pula banyak, ada pula suaminya ganteng, istrinya pula yang cantik, ada kayak aku. Jadi Imron nih orangnya jelek, dapat bini cantik pula. Habis sholat maghrib duduk orang tuh berdua depan teras, dipandanginya Bu wajah bininya ini tadi, sampai nggak kedip dia, sampai malu istrinya. Abang kok kayak gitu kasih nongin muka aku. Iya deh, 16 tahun kita berumah tangga sayang, kayaknya aku orang yang paling beruntung dapatkan bini kayak kau ini. Kecantikanmu tuh nggak hilang. Alah jangan kayak gitu kali lah bang, kita dua-dua masuk surganya bang. Ih adek kok tahu? Iya, abang masuk surga karena selalu bersyukur dapat bini secantik aku pun bang masuk surga karena selalu sabar dapat suami macam abang. Jadi dua-dua masuk surga karena syukur, yang satu lagi masuk surga karena sabar. Jadi syukur dan sabar dapat mengantarkan umatnya Nabi Muhammad untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir selanjutnya, gak lama-lama ya Bu, ini udah jam 10, aku tengok ibu-ibu ini pun merekam, niatnya gak ikhlas ini Ustaz supaya dapat handphone. Tahu gak aku isi otak-otak orang nih? Saya memang ceramah nggak pernah diajari ayah saya Bu ya. Ceramah tusir jangan pernah minta untuk dibayar, berdosa besar itu. Saya ulangi, saya nggak pernah diajari ayah saya, diajari guru-guru saya ceramah tuh minta dibayar, berdosa besar itu Bu. Tapi yang paling berdosa besar Ustadz Abduh manggil Ustadz tapi nggak dibayar ya. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini membawa barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga terus kekompakan di antara kita bersama, hubungan ukhuwah Islamiyah di antara kita semuanya. Walaupun hari ini kita berbeda pilihan, barangkali mungkin saya dengan Ustadz Sampan dulu, beliau ini pendukung kental Joko Widodo dulu, kalau aku Prabowo Subianto. Tapi itu sudah selesai. Jagalah terus hubungan ukhuwah Islamiyah itu. Hari ini umat Islam itu banyak, tapi kata Nabi Muhammad mudah kali untuk berpecah belah. Padahal indah sekali Bu dalam Islam itu. Orang Islam dengan orang Islam harus seperti dua tangan, jangan kayak dua mata. Lihatlah dua tangan walau jauh tetap kompak. Tangan kiri gatel kanan garukkan, tangan kanan gatel kiri garukkan, dua-dua gatel garuk-garuan. Tapi kata Nabi jangan kalian hidup kayak dua mata, dekat nggak pernah akur. Walaupun marganya sama-sama sinar mata, tapi mata kanan dekati kiri, kiri menjauh. Mata kiri dekati kanan, mata kanan menjauh. Kecuali orang juling jumpa di tengah. Jaga kekompakan kita, jaga kebersamaan kita. Ini masih dalam momentum bulan Syawal, saling kita memaafkan baik antara satu dengan yang lainnya, agar kiranya segala bentuk amal ibadah yang kita kerjakan dalam bulan Ramadan yang lalu semuanya diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saya doakan orang-orang yang hari ini duduk mendengarkan ceramah dari ustadz-ustadz kita ini, setelah saya nanti ada guru saya, bang saya Ustadz Abdil Muhadir di Tonga, yang keilmuannya jauh di atas saya. Beliau ini orangnya sederhana, ganteng, tapi bohong. Yang jelas akulah yang paling ganteng daripada beliau. Mudah-mudahan nanti banyak manfaatnya yang beliau sampaikan di hadapan kita semuanya. Akhirnya saya Muhammad Yasir Tanjung beserta guru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Kita akan berjumpa pada channel yang sama namun dalam gelombang yang berbeda pada kesempatan berpacu dalam ibadah. Buah duku, buah kedondong, udah dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung merebuk, burung perkutut.
burung Garuda si Raja Wali, burung Nuri si burung beo, burung kakak tua si burung hantu. Itulah nama-nama burung yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang kita cintai hari ini. Terakhir, pantun khusus untuk ibu-ibu, karena saya di mana-mana Ustadz Sampan sangat memuliakan perempuan. Kita yang laki-laki nggak akan datang ke rumah Ustadz Abduh ini tanpa seorang sosok perempuan. Pantun yang terakhir saya persembahkan untuk ibu-ibu, tolong dijawab ya Bu, masih seputar burung. Burung ngerebuk si burung balam, terbangnya tinggi sekali. Ibu-ibu di akhir ceramah saya malas menjawab salam. Kudoakan lakinya kawin lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.